menutupi aib-aib dan maksiat yang kadangkala maksiat dan aib itu kita lakukan bukan karena sedang banyak orang. Wahai kepala rumah tangga yang kadang aib itu tercipta hanya antara Allah dan kita, disitulah kita sering maksiat. Tapi ketika di tengah-tengah orang banyak, kita sering mencari pujian dan popularitas. Tapi ketika hanya kita sendiri dengan Allah, disitulah maksiat kita yang sesungguhnya. Rumah tangga yang tanpa melibatkan Allah berat. Yang pertama, libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah dalam urusannya? Kalau tidak semua waktu yang 5 menit ini sedikit aja saya sampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat kami kepada kedua belah pengantin. Yang pertama kata Allah, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Bahkan dalam Al-Quran sebelum salat Allah menyebut masalah. Sebelum salat Allah menyebut problem. Wasta'inu. Sebelum menyebut salat Allah menyebut problem kita. Artinya sebelum salat semua masalah akan kita hadapi sebagai keluarga. Dan obat yang paling pertama untuk menolong semua gundah gulana kita dalam rumah tangga cuman salat. Yang kedua sabar, karena sabar syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang salat akan melahirkan sifat sabar, dan sifat sabar itu syarat rumah tangga yang dapat pertolongan Allah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani Allah, saya ini Allah, la ilaha illa, tidak ada Tuhan, fa'budni kecuali aku, wa aqimi sholat. Ya. Ternyata sholat adalah jembatan agar kita bisa komunikasi dengan Allah. Sholat adalah salah satu cara untuk kita dialog dengan Allah. Sholat adalah satu-satu cara agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tanpa sholat kita terhalang komunikasi, tanpa sholat kita akan terhalang dialog, dan tanpa sholat kita akan terhalang makrifat kita kepada Allah. Ketika ada masalah jangan pernah curhat di Facebook, tapi curhatlah di hadapan Allah. Kata Allah, kapanpun kau mau curhat, sepertiga malam aku datang kepadamu dengan berlari ketika engkau datang dengan pelan-pelan. Kepada dua belah pengantin, jadikan sholat sebagai pertolongan dan jadikan sholat sebagai pengingat diri kepada Allah. Yang ketiga wasiat saya, utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. 2 menit barangkali, kursinya agak pendek ya. 2 menit lah ya, boleh ya. Jam 11.49 lewat 10 menit ini Pak, sedikit saja. Yang terakhir kata Allah wasiat untuk kedua belah pengantin itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang pertama, sholat sebagai alat penolong kita ketika kita ada masalah. Yang kedua, sholat sebagai pengingat alat mi'raj kita dengan Allah. Yang ketiga, sholat sebagai alat pencegah fahsya wal munkar. Sholat terhindarnya dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat hanya sekedar sumpah. Yang dimaksud dalam ini, bagaimana sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hati kita harus lebih maju bahwa Allah yang Maha Besar, kita lebih kecil. Jangan pernah membandingkan pangkat jabatan kepala desa, lurah, RT, bupati dan wakil bupati dengan Allah. Karena Allah tidak bisa dibandingkan. Bandingkan kita dengan ciptaan Allah. Matahari, kata penelitian, matahari dengan bumi berbanding 1.200.000 besarnya. Andai matahari dibandingkan dengan sebuah bola kaki, maka bumi yang kita bijak sebesar biji jeruk. Di sana terhampar lautan, di sana terhampar pulau, di sana terhampar ratusan umat manusia. Kita berada di sini. Tidak pantas mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita membesarkan
siapa aku yang sebetulnya? Sebetulnya kita sedang mengingat Allah. Yang kedua, dinda yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tidak ada Pak sholat sambil berbohong. Tidak ada yang sholat sambil mabuk. Tidak ada sholat yang sambil berjudi. Bahkan tidak ada orang sholat sambil korupsi. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar berarti potensi mendirikan sholat bukan ketika dia sedang sholat. Potensi ketika dia sholat bukan sedang berumah tangga, tapi ketika keluar dari sholat di depan pintu masjid tadi mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika keluar masjid mulai bagaimana menghidupi anak, bagaimana menghidupi istri, mulai ibadahnya bukan karena Allah lagi, tapi karena ambisi dan kekhawatiran. Orang yang sholatnya tekun di hadapan Allah dari maghrib sampai ke isya, dia tidak berbohong, dia tidak akan berjudi. Dari zuhur sampai ke asar, dia tidak akan pernah berbuat, karena sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Andai seorang wanita, jangan pernah dilakukan kasar, dan suami jangan pernah dilakukan kasar, karena Allah menyebut kedua pasangan ini, wa min ayatihi an khalaqalakum. Berarti jika suami tidak berani menginjak-injak, meludahi dan melangkahi Al-Quran, berarti suami harus berpegang teguh bahwa tidak mungkin menyakiti hatinya, bahkan menyakiti perusahaannya. Barang siapa yang menyakiti istri, hati dan perasaannya, sama-sama dia sedang menginjak ayat suci Al-Quran. Karena Allah menyebut pasangan ini, wa min ayatihi an khalaqalakum. Bergetar wahai para suami yang hanya kaca pecah sedikit, yang karena hanya piring pecah sedikit engkau berani menyakiti hatinya. Ingat, hatinya ciptaan Allah, dan Allah menyebut wanita itu wa min ayatihi. Yang tersinggung bukan hanya orang tua dan ibu yang melahirkan, tapi yang tersinggung Allah dan Rasul. Segitu aja mungkin ya, kajiannya sudah selesai nih Pak, mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Materinya banyak Pak, cuman karena waktunya sudah habis, sedikit saja. Pak Irawan ya, insya Allah kita berkumpul lagi di DHM dalam kajian-kajian yang selanjutnya. Kakak dia ini ada amanah, jangan pernah sia-siakan amanah ini. Jadikan amanah ini jembatan sampai ke surga Allah. Dan ceramah ini bukan bertemu di sini, mudah-mudahan kita semua bertemu di surganya Allah Subhanahu